Bismillah, Assalamualaikum minasang. Hari ini Atashi mau review makanan kekinian yang random aja. Ada yang baru pertama kali Atashi cobain, ada yang udah berkali-kali Atashi cobain karena saking enaknya. Masya Allah tabarakallah, ini berbagai macam jenis ya. Yang penting dia ada karbonya, baik itu nasi ataupun mie. Penasaran apa-apa aja dan berapa harganya? Yuk langsung tonton videonya sampai selesai. Yang pertama ada bebek carok dari Tritan Muslim. Ini dia, Atashi pesan 2 paket. Yang satu nasi uduk, yang satu lagi nasi biasa. Nah ini bebeknya itu kayak ayam serundeng gitu ya. Tapi ini bebeknya, bebek serundeng. Dia serundengnya lumayan banyak. Terus kita dikasih lalapan dan dikasih dua macam sambal. Dan nasinya itu super banyak banget. Jadi menurut Atashi kurang worth it kalau dimakan cuma sama satu bebek ini. Kita cobain dulu bebeknya. Bismillah. Masya Allah tabarakallah, bebeknya enak, bumbunya meresep dan teksturnya nggak terlalu kering ya. Dia masih juicy. Walaupun dia bebeknya itu garing, tapi garing di luar, lembut di dalam. Masya Allah tabarakallah, serundengnya juga banyak dan enak. Tapi itu nasinya itu kebanyakan, jadi kayaknya kalau satu porsi nasi itu lauknya harus 2 gitu. Kita cobain dulu bareng sambelnya. Ini sambelnya ada sambal pencit atau mangga, dan satu lagi sambal geprek gitu ya. Sambal kayaknya dua-duanya sambal mentah deh, atau disiram dengan minyak panas aja. Kita makan, kita cocolin pakai bebeknya. Dan ini sambelnya Masya Allah pedesnya luar biasa. Jadi yang nggak kuat pedes atau nggak doyan pedes, di ini aja, dicocol-cocol sedikit aja. Kita karena lumayan kuat pedes dan suka, jadi kita nyocolnya itu agak banyak gitu ya. Tapi setelah ini kita moncor 2 hari, subhanallah. Mungkin karena lagi kurang fit atau gimana, kita juga nggak tahu. Tapi kayak ada ketraumaan tersendiri gitu di Zauji. Jadi kita akan lebih lama lagi kita makan si bebek carok ini. Tapi overall dia enak, bumbunya terasa. Dan sekarang kita cobain sayur kangkungnya. Masya Allah, waktu dibuka dari bungkusannya, wanginya itu semerbak karena kayaknya dia pakai banyak banget bawang putih. Dan ternyata emang bener enak banget, Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau kebanyakan kayaknya bakal enek ya. Apalagi yang kalau masak itu wajib ada bawang merahnya juga. Dia wangi banget. Terus dia kayaknya pakai saus tiram gitu. Tapi dia nggak berkuah ya, dia cuma ditumis kering gitu. Tapi first impression itu enak banget karena dia wangi banget, Masya Allah tabarakallah. Harganya itu kalau nggak salah di aplikasi 17 ribuan ya. Jadi worth it banget sama kenikmatannya. Dan untuk bebeknya harganya itu 55 ribuan, sekitar segitu. Atashi lupa pasnya berapa. Dan ini kita cobain porsi yang kedua setelah 1 jam, jeda 1 jam. Karena kita kan makannya berdua ya, Atashi dan Zauji tuh makan sepiring berdua. Jadi saking banyaknya nasinya gitu, porsi nasinya, kita kan nggak tahu, kita baru tahu nih karena kita baru pertama kali beli. Dan ini kita pilihnya nasinya nasi uduk. Ayamnya itu padahal kita udah pesen yang dada ya, dada jumbo. Tapi kok ayam sih, bebek maksudnya. Tapi yang namanya bebek ya dagingnya sedikit gitu ya, jadi kurang puas. Jadi kayaknya kalau satu bebek itu nggak cukup untuk 1 orang. Jadi kayaknya harus 2 bebek baru itu kenyang gitu ya, dengan porsi nasi yang setengah aja gitu ya. Jangan 1 porsi karena bakalan kenyang banget, karena nasinya tuh bener-bener banyak banget. Nggak tahu kenapa dia ngasih nasi sebanyak itu. Tapi yang penting bebeknya enak ya. Terus kita cobain sambal hitamnya. Ini kayak
kayak bumbu rendang gitu ya, tapi cuman mirip sekilas aja. Dan karena baru pertama kali cobain bumbu hitamnya ini dengan nasi uduk lagi ya, rasanya itu masya Allah gitu, masya Allah nikmat banget. Apalagi bebeknya itu masih anget-anget, kita baru pesen langsung kita makan. Ini enak banget, masya Allah tabarakallah. Bagi pecinta bebek wajib cobain bebek Carok ini sih, karena memang sih harganya itu lumayan pricey, tapi sesekali nyoba nggak masalah ya, daripada penasaran gitu ya. Tapi ya itu tadi udah Atashi rangkumin semuanya ya, rasanya, teksturnya, harganya, terus yang penting sambelnya itu jangan banyak-banyak biar nggak moncor kayak kita. Oke, selamat mencoba. Oh ya, bebeknya itu kita kasih rating 8/10. Kalau nasi uduknya kita kasih 8/10 juga. Dan sambelnya ini karena mentah dan pedes banget, kita kasih 7/10. Itu bukan karena enak nggak enak ya, tapi lebih karena kita kurang kuat aja makan dengan tingkat kepedasan setinggi itu. Tapi kalau minasang yang tahan banget dan doyan banget pedas, pasti suka banget. Lanjut, kita pesen saltis. Kita pesen yang telur asin dan geprek ya, kalau nggak salah sambelnya. Pilihan sambelnya itu ada bermacam-macam, tapi olahan ayamnya itu sama aja, ayam popcorn gitu. Kita udah dapet sambal matahnya juga, mungkin karena si sambal telur asinnya itu kurang pedes gitu ya. Satu box itu udah dapet nasi dan juga telur ceplok, jadi lumayan kenyang juga ya, walaupun tidak ada sayuran gitu ya. Biasanya kalau yang kayak gini-gini tuh biasanya ada dikasih timun gitu minimal ya, dan selada. Tapi nggak tahu kenapa si Saltis nggak ngasih kita sayuran, entah karena kelupaan atau memang udah nggak muat lagi, karena nggak muat lagi ya boxnya, bisa jadi. Jadi kita ngakalinya pakai lalapan yang ada di rumah ya, biar gizinya lebih seimbang. Masya Allah tabarakallah, olahan ayamnya itu, ayam popcornnya itu enak, wangi, bumbunya pas, terus digadoin sama sambal geprek yang pedes. Bagi pecinta pedas pasti suka banget nih, kayak Atashi dan Zauji. Dia pedas tapi masih bisa diterima dengan logika dan akal sehat. Masya Allah tabarakallah. Bagi yang suka pedas wajib banget nih cobain yang sambal geprek. Sambal gepreknya Atashi kasih rating 8,5/10. Nah sekarang kita cobain yang disalut sama telur asin. Sama ya, dapat nasi dan juga telur ceplok. Kita lihat dulu ke bawahnya. Ternyata saus telur asinnya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi semoga aja udah tersalut semua si ayam popcornnya ini dengan saus telur asinnya. Dan masya Allah tabarakallah, enak banget. Saus telur asin itu nggak pernah salah sih ya. Digadoin pakai apa aja, pakai cumi, pakai udang, pakai ayam, enak semua, masya Allah tabarakallah. Tapi tergantung restorannya juga ya. Biasanya kan ada juga yang tidak sesuai sama selera kita. Dan dia juga wangi banget karena pakai daun kari, masya Allah tabarakallah. Ini comfort food sih untuk yang tidak suka atau kurang bisa makan pedes, karena dia walaupun ada pedesnya tapi sedikit aja gitu ya. Dia memang pakai rawit sedikit kayaknya, tapi lumayan nyaman di lidah kita, nggak terlalu pedes. Cobain ya, harganya itu sekitar 30 ribuan. Di Saltis, Atashi belinya di aplikasi juga. Nah lanjut, ini ada Sunrise. Ini udah berkali-kali kita cobain, minimal dalam 3 bulan itu kita pasti ada order 1 kali. Karena selain dia menunya ayam aja ya, kan kita bosen ya kalau ayam mulu gitu ya. Jadi makanya kita ordernya itu sekali 3 bulan minimal gitu ya. Dan yang penting ordernya itu kalau pas lagi nggak masak.
Ini kita pesennya yang saus keju dan sambal matah favorit Atashi. Masya Allah tabarakallah. Ini juga olahan ayam popcorn yang ditambahin nasi, tapi ini ada sayurannya. Alhamdulillah, jadi gizinya itu seimbang ya. Porsi nasi, ayam dan sayurnya itu seimbang. Jadi makanya kita lumayan suka order si Sunrise ini. Masya Allah tabarakallah, karena dia rasanya juga konsisten. Kita udah order dia itu dari 2 tahun apa 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi karena dia konsisten, rasanya, porsinya, walaupun harganya itu agak naik gitu ya, karena sekarang semuanya itu pada naik, tapi rasa dan porsinya itu konsisten. Itu yang membuat kita kalau lagi males masak dan pengennya ayam, pasti kita langsung mikir ke si Sunrise ini. Masya Allah tabarakallah, enak banget. Terus dia juga sering ada promo, jadi namanya para istri gitu ya, pasti doyannya itu yang promo gitu. Jadi makanya kita suka banget order dia minimal 3 bulan sekali. Lanjut, ini yang favorit Atashi, sambal matah. Nggak tahu kenapa, padahal setelah makan ini tuh pasti kepedesannya kebangetan gitu ya, tapi nggak jerah-jerah. Nggak apa-apa lah ya, sesekali, karena Atashi juga jarang bikin sambal matah, karena yang pertama Zauji kurang suka karena terlalu pedes. Tapi kalau kita masak, kita bikin sendiri, pasti kita bisa menyesuaikan ya tingkat kepedesannya. Masya Allah tabarakallah, ini favorit Atashi, dan kayaknya dia udah menurunkan level kepedasannya karena nggak sepedas biasanya. Mungkin karena rawit juga lagi mahal gitu ya, jadi dia rawitnya itu nggak terlalu banyak seperti biasanya. Terus dia juga wangi banget karena pakai minyak kelapa dan juga irisan daun jeruk. Masya Allah tabarakallah. Ini 2 pilihan yang berbeda juga ya. Yang comfort dari si Sunrise ini yaitu saus kejunya. Tapi kalau yang doyan pedas, wajib banget cobain sambal matahnya. Kedua-duanya ratingnya 8,5/10. Apalagi kemarin Atashi ordernya itu pas lagi flu gitu ya, jadi enak banget makan yang pedes-pedes biar flu-nya itu lebih keluar lagi. Masya Allah tabarakallah. Walaupun lagi flu, kita tetap tergoda sama yang dingin-dingin karena kita jarang pesen minumannya dan kita lupa gitu ya rasanya itu kayak gimana. Jadi kita memutuskan untuk order minumannya. Tapi kayaknya ini kurang recommended karena ini nggak jelas ya minuman apa. Ini bukan sirup, bukan nutrisari. Jadi kita nggak tahu ini campuran apa aja. Jadi kita nggak recommended minuman ini ya. Tapi kalau cuma cari seger karena kepedesan, minasang bolehlah order ini. Tapi karena nggak recommended, jadi Atashi nggak bisa ngasih rating. Yang penting ini bukan es jeruk, bukan sirup, bukan nutrisari gitu ya. Yang pernah order juga tulis di kolom komentar ya, ini minuman apa sih? Kita penasaran juga. Sampai sekarang belum terpecahkan misteri itu, ini sebenarnya minuman apa. Oh ya, harga makanannya itu mulai dari 20 ribuan. Lanjut, kita cobain fish treat. Sebenarnya ini udah lama banget kita order ya, tapi qadarullah Atashi baru moodnya ngedit dan upload sekarang. Ini kita juga pesen minumannya. Kita pesen 2 jenis makanan. Oh ya, karena waktu itu lagi siang bolong, lagi terik, jadi kita tergoda banget untuk cobain minumannya yang pertama kali. Tapi ini nggak recommended. Ini es jeruk katanya, tapi es jeruknya itu udah nggak seger gitu. Jadi Atashi nggak recommended untuk pesan es jeruknya ya. Kita lanjut aja, fokus aja ke makanannya. Ini yang lagi viral itu, katanya yang enak banget itu. Makanya Atashi penasaran banget nyobain juga. Ini ikan dori ya, ikannya ditepungin gitu dan disiram saus putih gitu. Karena Atashi kurang tahu cara penyajiannya, jadi Atashi
taburin aja di atas ikannya ya, nggak masalah ya, kan Atashi yang makan, oke? Terus kita juga dapat ini kayaknya mayones gitu, dan kita juga dapat jeruk nipis seger. Nah, mayonesnya kita tuang aja langsung ke atas french friesnya atau kentang gorengnya. Terus jeruk nipisnya Atashi peresin aja ke atas ikannya. Nah, kita cobain dulu ikannya. Bismillah. Rasanya not bad kata Zauji, tapi coba Atashi yang cobain. Bismillah. Menurut Atashi rasa ikan dorinya itu agak plain ya. Entah mungkin karena cara masaknya emang kayak gini, olahan dorinya itu emang kayak gini, atau gimana, Atashi juga nggak ngerti. Yang pasti ini Atashi kali pertamanya order si fish treat ini. Kita cobain juga kentang gorengnya, lumayan enak, tapi kayaknya Atashi nggak cocok sama si dorinya ini gitu ya. Dan rating dari kita mohon maaf banget, mungkin karena ini cuma nggak cocok aja ya sama selera kita, jadi kita kasih rating 6,5. Mohon maaf banget, ini kurang cocok sama lidah kita, dan dia juga harganya lumayan mahal ya, tapi bagi pecinta dori pasti seneng banget karena dapetin dori yang segede ini. Lanjut kita review ikan goreng crispy dipaduin sama nasi uduk dan juga sambal terasi. Nah, masya Allah tabarakallah, ini baru cocok sama selera kita. Karena ada wanginya, ada pedesnya gitu ya. Ikannya enak, nggak keras, walaupun dia agak kering teksturnya karena digoreng tepung gitu ya, tapi dia nggak keras. Terus sambal terasinya juara banget, masya Allah tabarakallah. Ini perpaduan yang sangat mantep. Nah, ini recommended untuk minasan cobain, dan harganya itu nggak semahal si ikan dori tadi. Masya Allah tabarakallah. Ini ratingnya 8,5/10. Wajib cobain ya. Selanjutnya kita review mie gacoan. Nah, finally setelah sekian lama, alhamdulillah akhirnya kita review juga ya. Walaupun tadinya niatnya itu pengennya review di tempat dan cobain semua menu, tapi kayaknya kita terlalu mager untuk berdesak-desakan ngantri yang panjang di sana di tempatnya ya. Daripada jadinya nggak mood, jadi kita memutuskan untuk order aja di aplikasi. Ini kita pesen yang level 1 aja karena Atashi udah pernah cobain level 2 dan 3-nya itu Zauji kurang kuat, jadi biar makannya lebih nikmat, jadi kita tidak order yang terlalu pedes. Nah, biar rasanya seimbang, kita ordernya itu yang manis pedes ya, yang pakai kecap. Kalau nggak salah namanya mie gacoan level 1. Ini enak banget karena dia nggak terlalu pedes, jadi kita makannya itu nyaman gitu ya. Tapi kalau minasang sukanya yang pedes, minasang bisa naikin levelnya ya. Tapi hati-hati moncor ya setelah makan ini. Terus kita juga dapat pangsit yang gede 2 dan yang kecil-kecil itu ada beberapa. Ini mie gacoan favorit kita yang mie gacoan level 1. Ini enak banget. Wajib coba. Ratingnya 8,5. Karena kayaknya porsinya itu udah makin sedikit. Nggak tahu ya, entah karena ini di take away atau gimana. Tapi kalau makan di situ kayaknya porsinya banyak gitu. Lanjut kita review minumannya. Ini kita pesen yang es gedor, gerobak sodor. Ini enak, minumannya itu rata-rata enak ya, karena manis. Karena manis dan dingin, terus isiannya juga banyak. Enak. Ratingnya juga 8,5/10. Isiannya itu banyak. Ada cincau, ada buah-buahan seger, ada jelly bubble gitu. Pokoknya enak. Pokoknya ini recommended untuk dicobain, dan karena harganya murah banget, dan insya Allah semua orang bisa beli. Jadi ini recommended banget, wajib dicoba ya. Lanjut kita cobain dimsumnya. Ini udah kita tuang saus ala mie gacoannya yang rasanya itu manis
asem, asin, enak banget pokoknya. Masya Allah tabarakallah. Dari semua cemilannya Atashi paling suka ini karena dia nggak enek sama sekali rasanya, malah bikin nagih. Mungkin karena dikukus ya, jadi rasanya itu rasanya itu tetap konsisten. Masya Allah tabarakallah. Yang ini 9/10. Wajib cobain karena semua harganya itu 10 ribuan aja. Lanjut kita cobain yang udang keju. Mantep banget ya mie gacoan, dia ada sambal tersendiri dan ini tuh bukan tipe saus sambal yang kayak yang sambal sasetan gitu, tapi ini mereka racik sendiri dan sambalnya itu enak banget. Bikin cemilan yang kita cocolin itu jadi lebih enak. Tapi ini ratingnya 8/10 Atashi kasih karena menurut Atashi kalau dimakan kebanyakan itu dia bikin enek ya. Beda sama dimsum tadi, makan sebanyak apapun selagi kita belum kenyang dia enak-enak aja. Masya Allah tabarakallah. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Dan yang terakhir kita cobain udang rambutannya. Kayaknya semua cemilan ini adonannya sama kayak adonan dimsum, cuma dimsum itu dibungkus sama kulit dimsum. Kalau udang keju tadi dibungkus sama tepung panir dan juga di dalamnya ada keju, dan ini pakai kulit pangsit yang digunting gitu. Masya Allah tabarakallah. Base-nya itu enak, tapi karena dia dibalut sama kulit pangsit yang digunting, yang dipotong gitu, jadi teksturnya itu agak kering gitu ya, sama si udang keju tadi gitu, nggak se-juicy si dimsum. Jadi dari semua cemilannya Atashi yang paling Atashi recommended itu dimsumnya gitu ya. Tapi kalau minasan juga penasaran cobain semua cemilan lainnya, silahkan cobain karena ini harganya 10 ribuan semua. Nggak terlalu kering tapi juga nggak terlalu juicy, se-juicy dimsum gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau penasaran cobain juga semuanya ya, biar nggak penasaran lagi. Jadi kalau besok-besoknya pengen order lagi, kita udah bisa mutusin kita mau order yang mana. Oke, sekian review makanan random ala Atashi. Semoga video ini bermanfaat ya. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum minasan.